Oke, oke, halo, perkenalkan saya Rizwan Muladi Sinaga. Pada saat ini saya ingin menganalisis perbandingan load balancing dengan metode PCC ataupun disebut dengan pre-connection classifier dan NTH di Mikrotik. Nah, saat ini saya sudah menggunakan dua koneksi yaitu dengan koneksi Telkom sama koneksi Centronet dengan masing-masing bandwidth menggunakan 5 Mbps. Nah, oke, saat ini kita mulai ngetes bandwidth Telkom dahulu. Oke. Oke, saat ini saya akan mencolokkan kabel Telkom untuk menguji bandwidthnya. Nanti kan sini ya kan, bisa kan? Nah, oke, di sini matikan dulu koneksi WiFi-nya menggunakan koneksi Ethernet. Sambung biasanya langsung menggunakan DHCP. Cek. CMD. Oke, IP config. Saya sudah dapat. Nah, ini salah. Oke, di sini harusnya sudah dapat IP Telkom. Jadi kita bisa mengecek di speedtest.net. Oke, ini sudah kebaca di Telkom. Kita memulai speedtest, langsung coba tes server Jakarta di Bisnet. Oke, go. Saat ini saya juga menggunakan pengujiannya di laptop dengan spesifikasi seperti berikut juga. Oke, ini kapasitas bandwidthnya sudah mendapatkan 5 Mbps dan juga upload 5 Mbps. Oke, ini speed test. Oke, tadi lupa dengan mengecek spesifikasi laptop juga di ini Intel Core i7 ya. Nah, setelah itu kita tes juga dengan bandwidth Centronetnya. Bandwidth Centronet. Ganti kabelnya. Oke. Setelah ini sudah dicolok, saya ganti IP lagi. Oke, kita tes lagi speed testnya. Dengan Centro Network. Oke, kita coba tes dengan server yang sama di Jakarta Bisnet. Oke, masing-masing bandwidth di dua ISP yang berbeda menggunakan kapasitas 5 Mbps download dan 5 Mbps upload. Hmm, oke, terlihat juga dapat.
hasil yang sama. Oke, setelah itu masing-masing kabel dari ISP Telkom dan ISP Setronet kita masukkan di mikrotik. Ini kebetulan pakai mikrotik dengan spesifikasi, oh salah, sorry, ini oke. Kita colok sentro ini Telkom. Oke, oke, ini kita menggunakan router mikrotik dengan seri. Sini kita lihat sistem router board. Oke. Aduh, disconnect. Nyambung ya. Masih loading. Oke, sudah ketemu MAC address-nya. Oke. Di sini menggunakan router board mikrotik dengan seri RB750GR3. Oke, setelah itu kita buat penamaannya. Tadi Ether 1 dicolok ke port Telkom. Ini kita namakan Telkom. Oke, dan nomor 2 kita buat namanya Centronet. Oke, dan nomor 3 ini adalah ke laptop yang saya gunakan. Laptop 1 atau klien 1 dan Ether 4 ini di klien 2. Oke, jadi di klien 1 dan 2 ini kita buat satu segmen jaringan. Di klien 1, terus di klien 2. Harus disconnect dia. Klien 1, klien 2. Oke. Salah. Ini lupa di copy. Klien 2. Oke, sudah muncul 2. Kita close lagi. Disconnect. Tunggu connect kembali. Oke. Sudah, ini kurang namanya jadi klien 2. Oke, sudah. Saatnya kita melakukan konfigurasi dulu di melakukan konfigurasi dengan metode per connection classifier ataupun PCC. Kita setting dulu IP address-nya pada IP address Telkom 10.5.50.4/24. Ini IP Telkom tadi. Kita masukkan gateway-nya, IP root gateway. Ini harusnya gateway-nya 1 ya. Coba kita tes ping dulu. Kita tes ping 888. Sorry. Coba pakai DHCP client. Oh salah. Ternyata IP-nya berbeda. Ini IP-nya ini kalau dapat DHCP-nya ya. Dapat DHCP-nya. Kalau tapi kita setting statik dulu. 4/24. Kita buat aja IP-nya 4 ya. Ini bisa disesuaikan ujungnya asal gateway-nya sama. Gateway-nya sama.
Jadi kita atur ini gateway-nya. Harusnya kalau kita ping ke 88 jalan. Kalau kita trace route arah 88 pasti lewat Telkom. Oke, ini udah lewat Telkom. Kebaca IP 125 nih, IP Telkom. Selanjutnya kita masukin juga IP Centronet-nya. Oke. IP Centronet-nya di 172.16.100. Nah, belakangnya kita buat aja 2/24. Kita masuk ini, apply. Kita tes dulu ping ke gateway-nya apakah jalan. 16.100.1. Oke, jalan. Jadi kita masukin juga sini 172.16.100.1. Ini kita buat distance-nya 2 untuk ketika salah satu mati dia akan backup ke jalur kedua. Nah, setelah itu kita masukkan juga untuk menandai koneksinya. Jadi kita tandai salah satu ini gateway-nya. Misal ini gateway-nya ke Telkom, kita buat namanya Telkom. Oke. Selanjutnya yang kedua juga kita buat namanya Centronet. Oke, sudah jadi. Ini ada 2 nama. Jadi kita bisa juga trace route lewat routing tabel yang kita tentukan. Misalnya ini lewat Centronet, pasti IP-nya berbeda. Nah, sudah lewat IP gateway ini. Oke, setelah itu kita masuk di IP firewall NAT. NAT ini adalah untuk akses dia keluar di mana kita harus tentukan dia keluar dari mana. Jadi kita harus tandai di interface keluar. Ini masquerade, apply, tambah juga interface yang ke Centronet. Oke. Kemudian kita masuk ke Mangle. Oh iya, lupa. Untuk IP client-nya kita belum buat. Masuk ke 192.168 kita buat di IP 80 aja ya, 80.1/24. Oke, kita masuk interface LAN. Oke, nah, setelah itu kita buat aja DHCP servernya supaya dapat otomatis. Oke, dan S-nya. Oke, setelah itu oke, disconnect sebentar. Oke, connect lagi. Tadi kita sudah setting NAT-nya, kemudian kita setting Mangle untuk metode PCC-nya. Oke, pertama kita arahkan dulu IP address ataupun network di masing-masing interface seperti network Telkom. Masih di tujuannya supaya ketika akses dari lokal tidak bentrok sama sekali ataupun diizinkan. Accept nih, statusnya action accept ini biar diperbolehkan akses untuk mengakses ke IPv lokalnya. Copy lagi, masukkan IP Centronetnya lagi. Ini kita copy aja 172. Oke, copy masuk di sini. Oke, 0/24 actionnya tetap sama juga. Terus masukkan juga IP network ke klien. Klien ini masukin 80 sini. Oke, setelah itu saya setelah itu ini network yang diperbolehkan untuk ke dalam jaringan di dalam mikrotik ini. Setelah itu kita masuk untuk membalance ya, istilahnya antara Telkom sama Centron ini kita gabung bentuknya namanya load balancing, jadi biar sama-sama dia membagi beban. Jadi di sini kita masukin interface-nya ke LAN, advance-nya ini seperti kita buat metodenya ya. Kalau untuk PCC di sini per connection classifier kita masukkan both address and port. Jadi artinya dia akan dibaca dan di mapping lewat address ataupun portnya juga. Di sini
kita masukkan 2, 0 artinya karena ada 2 koneksi kita masukkan 2. Masuk ke extra desert spot karena dia akan mencari di tujuan. Ini masuk lokal, invert. Actionnya kita masukkan mark connection untuk menandain koneksinya. Kita buat aja ISP1 connection. Nah, ini kita tandain koneksinya. Jadi mikrotik ini akan membaca di network tersebut pada jaringan lokal dengan 2 sumber yang berbeda. Ini kita masukin jadi 2.1. Oke, masukin ke ISP2 connection. Apply, oke. Setelah koneksi sudah ditandai, kita masukkan juga ke routingnya. Jadi koneksi yang ditandai tadi akan diteruskan ke routing yang kita tandai juga di IP route tadi yang kita tandai di routing ini. Jadi masuk ke chain per routing. Jadi di connection path-nya kita pilih di ISP1 connection. Terus actionnya di mark routing. Mark routingnya kita pilih yang tadi yang kita tambahin. Ini pilih Telkom. Apply, kita copy aja lagi biar sama. Connection path-nya masukin ke ISP connection 2. Terus actionnya kita tandai ke routing Centronet. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk juga untuk menandai agar salah satu routing ini tidak bentrok dan tidak lari-lari ke salah satu ISP. Jadi kita buat di output connection mark-nya ISP1 connection, actionnya mark routing di Centronet. Oke, apply, copy, ini pilih di Telkom. Terbalik, sorry. Ini Centronet, yang tadi itu Telkom, yang ISP2 Centronet, ISP1 Telkom. Oke, ini tadi Telkom ISP1. Oke, setelah pengaturan mengel ini sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian untuk mengecek speed test tadi, bahwasannya apakah sama-sama berjalan di Telkom sama Centronet ini. Jadi kita tes dulu. Harusnya sudah dapat IP ya. Sudah dapat IP yang kita kasih tadi 80.1 seperti di sini. 80.1. Oke. Jadi kita tes juga masuk ke speed test. Nah, tab kita pilih juga Jakarta biar agak jauh ya, karena kita di Riau. Nah, kita tes sambil memonitoring. Oke, berarti dalam metode PCC ini traffic Telkom sama Centronet berbarengan berjalan 5 Mbps sama 5 Mbps, jadinya 10 Mbps totalnya. Begitu juga dengan uploadnya 5 Mbps tambah 5 Mbps, harusnya sama ya, 10 Mbps 3 berjalan. Oke, setelah itu konfigurasi PC kita lakukan, jadi kita tes juga untuk melakukan capture ini ya, untuk menentukan paket loss, jitter, dan delay-nya juga. Jadi kita buka YouTube saja, ataupun buka YouTube. Jadi kita cari yang koneksi oriented live ini. Dan juga ini berbarengan juga saya tes juga di client 2 untuk mengaktifkan agar koneksi PCC ini bisa kita ukur paket lossnya berapa, jitternya berapa, dan juga delaynya berapa gitu. Oke, kayaknya kita tes ini ya, 3 koneksi ini ya.
live, live, live. Sambil kita pantau di mikrotiknya berjalan di client 1 dan client 2 5 fps 9 fps. Total juga sudah 10 fps ya. Ini sambil berjalan client 1 dan client 2 kita mencoba capture di menggunakan aplikasi Wireshark. Wireshark di sini kita capture selama 1 menit ya, 1 menit. 1 menit. Jadi kita hitung bentar. Kita start ya dari sini ya. Ini udah mulai ya. Berjalan bersamaan client 2. Oke. Continue video saving. Oke. Ini selama 1 menit kita hitung. Oke, sudah banyak tercapture ya paket-paketnya. Bos, nggak bisa ngatur waktunya ya bos ya? 1 menitnya nggak bisa ngatur ya? Nggak bisa manual. 1 menit. Mana ya cara time-nya nih? Nggak ada sini ya? Ini waktu nih bos. 32, 33. Oh ya. Oke, ini sudah 40 detik, 41, 42, sampai kita nanti di 60 detik kita stop. Nanti kita akan menemukan hasilnya juga. Nanti dari situlah kita bisa lihat parameternya. Oke, sudah 60 detik. Ini kita cek juga di TCP. Oke, ini kita bisa lihat throughputnya juga ya di statistik capture properties. Di sini udah muncul. Jadi ini hasilnya nanti saya capture dulu ya sampai 10 kali percobaan. Ini saya save dulu hasil throughputnya. Control screen. Jadi nanti bisa saya simpulkan hasil dari yang saya dapat ini. Oke, sebentar. Percobaan 1. Oke, ini di save. Kemudian masuk ke TCP analis untuk melihat loss segmennya. Close coba. Yang itu tadi. Oh, ini. Coba. Tuh. Oke. Terus setelah itu kita ambil export dulu ya filenya. Export paket SJSP.
Oke, ini kita mulai lagi percobaan kedua. Kita start lagi. Nah, ini kita save aja lah ya. Oke. Oke, ini kita pengujian kedua, percobaan kedua ini sampai 10 kali ya, nanti baru kita mendapatkan hasilnya. Jadi untuk saat ini saya capture dulu, nanti hasilnya saya kalkulasikan lagi. Jadi ini saya simpan dulu hasil capture-nya. Setelah itu nanti kita lanjut di metode NTH. Ini ada 38 detik. Pak 1, oke, dia sampai 60 detik ya, jadi 1 menit masing-masing semua pengujiannya. Oke, 53, 54. Oke, sudah 60 detik. Jadi ini kita ambil dulu di TCP ya. TCP. Setelah itu kita masuk di statistik capture properties. Oke. Setelah itu kita udah mendapatkan datanya. Kita simpan dulu. Oke, ini percobaan kedua. Dropput PCC 2. Dropput PCC 2. Oke, ini aja ya. Setelah itu kita masuk ke TCP analisis dot oke, terdapat ada dua ya, dua paket loss. Oke, dua. Oke, kita save. Paket loss 2. Setelah itu kita ambil CSV-nya di TCP. Oke, close dulu. Oke, lanjutannya kita coba tes lagi. Ini masih berjalan ya. Masih berjalan di klien 1 dan 2 karena saya juga masih menggunakan ini live streaming. Oke, kita mulai capture lagi di percobaan ketiga. Ini close. Kita mulai start. Ini save dulu biar bisa dilihat nanti di selanjutnya percobaan di sisi 2. Oke, save. Oke, kita mulai lagi juga hitungannya. Nah, masih lama ya.
pakai losing. Oke, ada 55 dimana kita siap-siap stop. Oke, sudah stop. Kita masuk, cek throughputnya, statistik, capture properties. Oke, ini kita save dulu. Kita ambil datanya. Oke, kita coba ke nah, oke, ini kita sudah dapat lossnya ya. Oke, cuma 5, kontrol ke print screen, save. Oke, ini kita close. Kemudian kita masuk lagi di TCP. Oke, setelah itu kita export SCSP. PCC CSP3. Oke. Setelah kita save, kita lakukan lagi pengujian keempat. Oke, kita mulai. Ini masih sambil berjalan, traffic masih berjalan. Klien, oke, ini masih berjalan putar YouTube, live streaming. Oke, saat ini kita cek lagi hasil yang di capture sampai dia di 60 detik. Oke, sudah 60 detik. Hasilnya kita cek TCP, kemudian di statistik. Oke, kita save dulu.
Oke, lanjut kita mulai lagi dengan percobaan yang kedua dengan menggunakan metode NTH. Saat ini di pada router mikrotik di GR3. Jadi pengaturannya kita reset dulu. Kita reset dulu untuk mengkonfigurasinya ke NTH. Salah sistem reset no default yes. Oke. Jadi tadi konfigurasi menggunakan metode PCC, selanjutnya kita menggunakan metode NTH. Oke, kita tunggu dulu karena masih loading proses reset konfigurasi. Oke, sudah berbunyi dia, sudah loading. Kita cek aja. Oke, masuk. Ini interface, oke, sudah kosong lagi kembali. IP address juga sudah kosong, IP root juga sudah kosong. Jadi kita buat lagi namanya, connect lagi ya. Oke, masuk di interface Ether 1, kita namain lagi ini ke ISP Telkom. ISP kedua yaitu Centronet. Ini klien 1 dan ini klien 2. Oke, sebelumnya supaya di satu jaringan kita beres dulu. Disconnect lagi dia. Bentar. Ke klien 2. Alah, ulang lagi, lupa di copy di klien 1. Oke, kita cek. Oke, sudah. IP DCP klien kita cek dulu di Ether 1 Telkom, dapat IP berapa dia. Harusnya masih yang sama seperti yang tadi. Oke, ini kita disable karena kita settingnya static. Oke, 42/24. Interface-nya ke Telkom 172.16.100.2/24. Ini IP-nya Centronet. Oke, selanjutnya kita masukin gateway. IP-nya si Telkom harusnya sudah jalan kembali ya, 888. Oke, sudah. Kita masukin lagi IP-nya Centronet Nets. Coba tes disable 100 ya. Oke, tes disable. Oke, sudah lewat Centronet. Nah, saat ini sudah kita setting, masukkan IP LAN-nya juga. Kita boleh seperti yang tadi ya, per 24 masuk ke LAN. Oke, setelah itu kita konfigurasi NAT-nya seperti yang tadi. NAT ini untuk akses klien keluar ataupun ke internet. Jadi kita masukin interface-nya satu yang ke Telkom, SNM Masquerade.
apply, terus masukkan lagi ke Centronet. Oke, sampai sini sudah terjalin internet koneksi sih sebelumnya harusnya. Jadi di pengaturan load balancing NTH ini perbedaannya tidak banyak ya, hanya di pengaturan mangle sama rootnya. Jadi kita tandai dulu gateway-gateway-nya ini kita tandai dulu. Jadi ini kita buat gateway-nya ini ke Telkom. Kita tandai dulu ya, Telkom. Oke. Setelah itu yang ini kita tandai namanya Centronet. Oke. Nah, Centronet. Jadi main rootnya ini nih. Nah, kalau di NTH ini kita masukin gateway-nya dua di sini disatuin. Sebelumnya tadi berbeda ya. Jadi ini satuin, masukin juga di 172.16.101. Ini yang ke Centronet, ini ke Telkom. Jadi ketika ada mati pun dia bisa membaca di row kedua. Jadi ini sama-sama di distance 1. Nah, jadi dia disatuin nih. Setelah itu kita masuk ke Mangle. Mangle ini pengaturannya tidak jauh beda seperti yang tadi. Ini dulu kita masukin IP networknya agar semuanya bisa saling terkoneksi. Jadi ini kita masukin networknya, action accept. Oke, copy, masukin lagi ini yang ke Centronetnya. Oke, setelah itu masukin lagi ke lokalnya atau klien 80.0. Jadi kita masukin berdasarkan network ya nih, network 80.0/24 di sini. Oke, asik. Oke. Setelah ini diizinkan, masuk kita ke menandai koneksi yang masuk. Kita tandai koneksi yang masuk. Jadi kita masuk di pre-routing sama seperti yang tadi, kita masukin ke interface-nya masuk lewat LAN ataupun artinya satu segmen ke klien. Kemudian kita masuk ke ekstra. Tadi sebelumnya kita di posisi di sini ya perkoneksi server, tapi kalau di NTH ada ini parameternya NTH. Jadi kita masukin every step 2 paketnya 1. Nah, ini. Jadi karena ada 2 koneksi kita pakai 21 seperti yang tadi. Actionnya mark connection, kita buat ISP1 connection. Oke. Apply, setelah itu kita copy lagi, kita buat di ISP2. Tapi setelah itu ini kita buat di paket kedua. Oke, tetap sama, tidak jauh beda seperti yang tadi ya. Oke, ini kita sudah menandai koneksi yang masuk dan keluar. Jadi kita koneksi yang masuk ini kita tandai ke jalur gateway-nya. Jalur gateway-nya yang seperti kita setting di ini tadi ya, IP route. Ada nih routingnya, routing map, penandaan routingnya, penandaan gateway-nya ya. Jadi setiap paket yang masuk yang kita tanda di sini kita alihkan ke routing map, ke pengaturan routingnya. Dia lewat mana. Jadi bisa tersinkron antara 1 dan 2, ISP1 sama ISP2. Jadi kita masukin connection map tadi. Ini kan connection mapnya. Ini connection map. Kita masukin connection mapnya tadi ISP1. Oke, actionnya map routing. Map routingnya kita pilih Telkom. Oke, apply. Setelah itu kita masukin lagi yang tadi itu ke connection map yang 2 seperti yang tadi ini. Jadi paket itu diteruskan juga ya ke map routing ke ISP2. Nah, jadi kita arahkan routingnya ke gateway Centronet. Oke, apply. Setelah itu ini pengaturan NTH ya, seperti ya. Selebihnya seperti yang tadi pengaturan outputnya ini agar bisa tidak bentrok ya. Setiap network Telkom akan keluar lewat Telkom, setiap network Sentro akan keluar lewat Sentro, seperti itu. Jadi kita masuk ini action routing
Telkom. Oke, ini sentro, tapi kita arahkan ke ESP2 setelah. Oke, sampai sini pengaturan dan konfigurasi kita sudah selesai. Selanjutnya kita coba ini kasih DHCP server lah ya, supaya di laptop kita mendapatkan IP otomatis yang diberikan oleh Mikrotik. Oke. Oke, setelah kita mengatur DHCP server, harusnya di laptop kita sudah mendapatkan IP otomatis yang diberikan oleh Mikrotik. Kita rilis dulu, relay AC. Oke, baru kita renew. Oke, sudah. Nah, ini harusnya sudah jalan kembali ya. Ini tadi kan gara-gara di reset konfigurasi di awal, jadi akan kita refresh saja. Ini juga kita refresh. Nah, ini juga kita refresh. Oke, oke, oke. Nah, perbedaannya di PCC dan NTH ini hanya saja tadi kalau ini dia membagi beban. Kalau ketika ISP1 full, maka dia link ke ISP2. Begitu juga sebaliknya. Jadi, saat ini kita coba lagi mulai hitung. Ini sudah berjalan, klien 2 sudah berjalan trafficnya. Nah, klien 1 juga sudah berjalan 10 MB tadi ya, berjalan 5 mah. Jadi udah terbagi 5 Mbps, 5 Mbps. Sudah berjalan trafficnya. Jadi udah saling balance ya. Ether 1, Ether 2 sudah balance. Karena sudah menggunakan koneksi. Jadi ini kita mulai lagi. Ini sebenarnya musik ya, tapi soundnya saya mute. Ini juga. Jadi kita coba lagi capture paket-paketnya di Warsak. Jadi kita mulai. Ini saya pilih yang tadi ya. Yang tadi Jepang 10. Oke, ini kita mulai lagi di konfigurasi NTH. Sambil kita pantau di 1 menit selama 10 kali. Oke, selesai. Di percobaan pertama kita cek juga TCP untuk throughputnya. Oke, ini kita capture untuk nanti kita hitung. Oke, terus set NTH throughput NTH 1. Oke, setelah itu kita coba cek paket lossnya, analisis loss segment. Oke, kita statistik juga. Oke, setelah itu kita save juga paket loss NTH 1. Setelah itu kita coba save juga CSV nya, export CSV. Ini kita ganti ke NTH. CS NTH
CSV1. Oke, setelah itu kita mulai lagi save percobaan NTH1 agar kita bisa ngeceknya lagi. Kita tes percobaan kedua lagi.
Oke, satu selesai. Aku diam-diam suka. Export CSV-nya. Oke, nah, mulai lagi. Oke, 7 kita mulai lagi, capture lagi percobaan ke-7, percobaan ke-8. Oke, 60 detik masuk CP.
output. Banyak juga harusnya. Ini masih berjalan. Ini juga masih berjalan. Ini live ya, live streaming. Dan juga kita tengok traffic klien 1, klien 2 masih berjalan. Oke, 1 menit selesai. Kita coba ambil capture throughputnya. Oke, setelah itu save dulu. CSP-nya kita save dulu agar nanti kita hitung delay dan jitternya terdapat di situ. Oke, ini percobaan yang ke-10. Kita lihat. Traffic masih berjalan. Klien 2, ini klien 1 laptop sendiri. Masih ada buffer dia kalau nggak dibuka. Jalan trafficnya. Oke, siap-siap. Kita akan stop capture. Oke, sudah 1 menit. Kita ambil TCP. Oke, hasilnya kita screenshot dulu. Kita save dengan output
Oke, setelah itu kita ambil paket lossnya. Oke, setelah itu kita save lagi. Oke, untuk ini hasilnya sudah kita simpan, sudah kita capture, dan nanti hasil di ledger jitternya saya perhitungkan, saya analisis. Jadi untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat semua. Oke.